Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi graf ketiga pada mata kuliah Matematika Diskrit. Di sini saya Elda Akilus Rotin bersama dengan 3 rekan saya, Andronikus Aditya, Salsabila Humairo, dan Naomi Belinda Manurung. Yang pertama ada matriks ketetanggaan. Dikatakan ketetanggaan apabila dua buah simpul dikatakan bertetangga jika keduanya terhubung langsung. Matriks ketetanggaan merupakan suatu matriks bujur sangkar yang unsur-unsurnya hanya terdiri dari dua buah bilangan, yaitu bilangan 1 dan bilangan 0. Matriks ketetanggaan disebut juga dengan matriks false dan true, di mana false adalah 0 dan true adalah 1. Nah, di sini pada gambar bisa kita lihat simpul 1 itu bertetangga dengan 2 yang bernilai 1, ya, ini 1, 2 bernilai 1. Kemudian simpul 1 bertetangga dengan 5 bernilai 1. Sedangkan yang lain itu bernilai 0 karena simpul-simpul itu tidak terhubung langsung. Gitu. Terus lanjut ke simpul 2. Simpul 2 itu terhubung langsung dengan simpul 1, simpul 3, dan simpul 4. Nah, oleh karena itu dia akan bernilai 1. Dan simpul 2 dan 5 itu tidak berhubungan langsung dengan simpul 2. Kemudian ada simpul 3 itu berhubungan dengan simpul 2, berhubungan langsung dengan simpul 2, simpul 3, dan simpul 5. Oleh karena itu dia akan bernilai 1. Kemudian ada simpul 4, dia itu berhubungan dengan simpul 2, simpul 3, dan simpul 5. Oleh karena itu, dia akan bernilai 1. Dan yang lain akan bernilai 0. 1 dan 4 itu sendiri bernilai 0. Dan yang terakhir ada simpul 5, itu berhubungan langsung dengan simpul 3, simpul 1, dan simpul 4. Oleh karena itu, dia bernilai 1. Dan yang lainnya, yaitu simpul 2 dan simpul 5, bernilai 0. Next. Yang kedua ada matriks bersisian. Jika matriks bertetanggaan itu sendiri tadi simpul-simpulnya dihubungkan gimana ya? Simpul-simpulnya itu berhubungan, sedangkan matriks bersisian itu hubungannya antara simpul dengan sisi. Nah, contohnya pada simpul A dan sisi E1 itu bernilai 1 karena mereka berhubungan. Nah, kita lihat di simpul A itu berhubungan dengan E1, E2, E6, E4, dan E3. Yang tidak berhubungan itu cuman E7. Nah, dia bernilai 0. Kemudian ada simpul B itu berhubungan dengan sisi E3, E4, dan E5. Sedangkan E1, E2, dan E6 dan E7 itu tidak berhubungan. Kemudian ada simpul C itu berhubungan dengan E1, E2, dan E7. Sedangkan E3, E4, E5, dan E6 itu tidak berhubungan. Oleh karena itu dia bernilai 0. Kemudian ada D, simpul D, itu berhubungan dengan sisi E7, E6, dan E5 yang bernilai 1. Dan sisi E1, E2, E3, dan E4 itu tidak berhubungan, oleh karena itu dia bernilai 0. Next. Kemudian yang C ada senarai ketetanggaan. Nah, sebenarnya senarai ketetanggaan ini lanjutan dari matriks ketetanggaan. Hanya saja
dari gimana ya? Dicontohkan misalnya simpul 1 ini bertetanggaan dengan siapa aja, terhubung langsung oleh simpul mana saja. Nah, kita lihat di sini simpul 1 itu bertetanggaan dengan simpul 2 dan simpul 5. Kemudian pada simpul 2 itu hubungannya sama, berhubungan langsung dengan simpul 1, simpul 4, dan simpul 3. Kemudian simpul 3 itu berhubungan dengan simpul 2, simpul 4, dan simpul 5. Kemudian ada simpul 4 itu berhubungan dengan simpul 2, 3, dan 5. Yang terakhir ada simpul 5 itu berhubungan dengan simpul 1, simpul 3, dan simpul 4. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Andronikus Aditya. Selanjutnya yaitu graf isomorfik. Kedua graf bisa dikatakan pasangan graf yang isomorfik jika kedua graf memiliki simpul sisi dan simpul derajat yang sama. Di sini kedua graf memiliki 5 sisi, 5 simpul, 5 sisi, dan 5 simpul berderajat 2. Next. Selanjutnya yaitu graf planar dan graf bidang. Graf planar bisa dikatakan graf planar jika graf G digambarkan di bidang datar dan tidak ada sisi yang saling memotong. Dan maka graf tersebut merupakan graf planar. Dari kedua gambar ini merupakan graf planar. Next. Selanjutnya ini yaitu graf bidang. Graf G1 merupakan graf planar tetapi bukan graf bidang. Sedangkan graf G2 merupakan graf planar dan graf bidang. Selanjutnya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai perhitungan jumlah wilayah graf bidang menggunakan rumus Euler. Sisi-sisi pada graf bidang membagi bidang datar menjadi beberapa wilayah atau region atau muka. Hubungan antara jumlah simpul atau N, jumlah sisi atau E, dan jumlah wilayah atau F pada graf bidang dapat ditentukan dengan N dikurang E ditambah F sama dengan 2. Contoh, misalkan graf sederhana planar memiliki 24 buah simpul, masing-masing simpul berderajat 4. Representasi planar dari graf tersebut membagi bidang datar menjadi sejumlah wilayah atau muka. Berapa banyak wilayah yang terbentuk? Diketahui N-nya sama dengan jumlah simpul yaitu 24, maka jumlah derajat simpul sama dengan 24 dikali 4 sama dengan 96. Menurut lemma jabat tangan, jumlah derajat sama dengan 2 dikali jumlah sisi, sehingga jumlah sisi sama dengan E sama dengan jumlah derajat dibagi 2 sama dengan 96 dibagi 2 sama dengan 48. Dari rumus Euler, N dikurang E ditambah F sama dengan 2, sehingga F sama dengan 2 dikurang N ditambah E sama dengan 2 dikurang 24 ditambah 48 sama dengan 26 buah. Yang kelima ada graf dual. Graf dual adalah graf yang diperoleh dari suatu graf bidang dengan cara setiap daerah diwakili dengan satu titik dan antar titik akan terhubung langsung jika daerah tersebut saling berbatasan langsung. Contoh graf dual ada pada gambar berikut. Yang pertama ini adalah grafnya. Lalu kita beri, karena ada 4 wilayah, kita tandain setiap wilayah tersebut menggunakan kotak kecil berikut. Nah, selanjutnya dimulai dari garis terdekat dulu. Ini kita beri garis putus-putus. Nah, setiap menembus garis wajib nyambung dengan satu kotak yang lain. Lalu kotak di luar ini tujuannya ke kotak yang dalam.
garis ketiga yang warna biru, mengapa tidak lewat di garis kuning ini? Karena garis yang ada pada warna biru tidak perlu nembus lebih dari satu garis biasa. Syaratnya karena maksimal cuma nembus satu garis. Lalu ini adalah garis yang keempat. Untuk simpul kotak yang di luar, maksimal atau mentoknya garis putus-putusnya hanya 4, karena nggak ada yang bisa ditarik lagi. Lalu cara mudah ngitung berapa garis yang bisa ditembus itu ada di mana simpul kotak itu berada. Lalu kita sesuaikan dengan bangun datarnya. Nah, simpul kotak yang di luar ini pada nomor 1, dia di luar karena merupakan bangun datar. Lalu kita hitung seluruh sisi atau garis bangun datar yang paling terluarnya itu jadi ada 4 garis. Jadi garis-garis putusnya ada 4. Lalu karena simpul kotak 2 ada di dalam segitiga, maksimal garis-garis putusnya ada 3. Lalu simpul kotak ketiga, karena bentuknya di sini tidak beraturan, kita hitung saja garis atau sisi yang mengelilingi simpul tersebut. Karena ada 4 garis, jadi garis putus-putusnya ada 4. Lalu simpul kotak yang di atas atau keempat ada 3 juga karena ada di dalam segitiga. Kalau misalnya contohnya di dalam segi 5, berarti garis putus-putusnya ada 5. Kalau di dalamnya ada segi 10, garis putus-putusnya ada 10. Itu berlaku untuk setiap simpul kotak yang ada. Lalu setelah seperti ini, tinggal dihapus saja yang bulatan berwarna ini, lalu hasil gambarnya akan seperti ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Salsabila Humaira. Selanjutnya yaitu ada lintasan Euler dan sirkuit Euler. Lintasan Euler adalah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat 1 kali. Contoh dari lintasan Euler ditunjukkan oleh gambar di bawahnya. Lintasan Euler pada gambar tersebut yaitu dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke E ke F, F ke G, G ke B, B ke D, D ke F ke A, dan A ke G. Gambar tersebut memiliki lintasan Euler karena melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat 1 kali. Selanjutnya ada sirkuit Euler. Sirkuit Euler adalah sirkuit yang melalui masing-masing sisi tepat 1 kali atau lintasan yang kembali ke simpul asal sehingga membentuk lintasan tertutup atau sirkuit. Contoh dari sirkuit Euler ditunjukkan oleh gambar di bawahnya. Sirkuit Euler pada gambar tersebut yaitu dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke E ke C, C ke H, H ke B, B ke F ke H, H ke E ke F ke G, dan G ke A. Gambar tersebut memiliki sirkuit Euler karena masing-masing sisi tepat dilewati 1 kali dan kembali ke simpul asalnya. Next. Selanjutnya, yang ketujuh yaitu ada lintasan Hamilton dan sirkuit Hamilton. Lintasan Hamilton adalah lintasan yang melalui simpul di dalam graf tepat 1 kali. Contoh dari lintasan Hamilton ditunjukkan oleh gambar di bawahnya. Lintasan Hamilton pada gambar tersebut yaitu 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 9, 9, 6, 6, 7, dan 7, 8. Gambar tersebut memiliki lintasan Hamilton karena melalui simpul di dalam graf tepat 1 kali. Selanjutnya ada sirkuit Hamilton. Sirkuit Hamilton adalah sirkuit yang melalui tiap simpul hanya 1 kali, kecuali simpul asal atau lintasan yang kembali ke titik asalnya. Contoh dari
Sirkuit Hamilton ditunjukkan oleh gambar di bawahnya. Sirkuit Hamilton pada gambar tersebut yaitu 1, 2, 2, 3, 3, 4, dan 45. Gambar tersebut memiliki sirkuit Hamilton karena tiap simpulnya hanya dilewati satu kali dan kembali ke titik asalnya. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.